Kisah yang nomor 2 saya pernah sampaikan tapi nggak selesai di dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah karangan Syekh Muhammad Abu Bakar. Kisah ini panjang telung lembar. Tapi dari ngesmawon mangke jam 6 rampung. Niki dari mlebet kitab nih, kalau motivasi riyin. Kisah ini telung lembaran. Tapi saya ringkas, tidak mengurangi daripada isi kisah ini. Kisah ini sudah pernah saya sampaikan tapi nggak selesai. Ini nanti kulon nate tang mriki. Berarti hampir 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ternyata disebutkan kembali di sini. Apa kisah yang disampaikan ini? Kisah yang disampaikan ini adalah kisah yang dijelaskan oleh bukunya Syekh Muhammad bin Abi Bakar di dalam buku Al-Mawa'is Al-Usfuriyah. Saya di-download nih, saya dipikir. Kisah ini berawal dari idza kana yaumul qiyamah. Nanti kalau datang hari kiamat, ya, yatufu Jibril alan nari ay alaihi salam arba'u alafi amin. Nate mireng. Jibril niki yatufu muter-muter keliling alan nar. Nate kan di atas neraka berapa? Arba'atu alafi amin, 40.000 tahun. 40.000 tahun. Kisah ini nggak selesai, saya pernah sampaikan. Tapi diambil lagi untuk di sini. Jibril niku keliling neraka berapa? 40.000 tahun, 40.000 tahun. Kinten-kinten keliling ngapa nggih 40.000 tahun? Dangu sangat. Wong bapak ibu gadah motor anyar niku muter mawon pun lidik dalane nggih niki 40.000 tahun. 40.000 tahun ini kemudian dijelaskan ngapain saja di situ, ngapa saja di situ. Maka di 40.000 tahun fayas mau sautu rojulin ay fayas mau finari sautu rojulin min ummati. Nabi menyampaikan malaikat Jibril niku mendengar suara rintihan, teriak-teriak kesakitan selama 40.000 tahun. Itu siksaan untuk salah satu umatku di neraka. Ada umatku sing disiksa selama 40.000 tahun. Malaikat Jibril niki mireng rintihannya, kesakitan. Wa yaqulu rintihannya niku ngerintiyeh niku, ngerintiyeh niku napa nggih? Yang ngerintih nggih. Ngerintihnya itu hanya nek bapak ibu nopo lagi sakit mungkin sing derintihaken kepripun? Lah kiyen sirahe nyong larat temen awake kados niku nggih. Tapi ini tidak disiksa kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala 40.000 tahun, rintihannya hanya ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram 40.000 tahun. Saben dinten saben wekdal niku tok rintihanipun. Diantem ya Hanan, diantem ya Manan, disiksa ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Ma. Terus kata sinten. Ngantos 40.000 tahun. Nek kula lan panjenengan sedaya nek lagi sakit ngrintih kepripun? Ngrintih jane kepriwe kata niku nggih, tapi tidak ya Allah, astagfirullah. Kata niku napa kepripun nggih? Ini selama 40.000 tahun orang itu merintih, didengarkan fayasma'u. Finnar, malaikat Jibril itu mendengar selama 40.000 tahun sautu rojulin min ummati, mendengar suara rintihan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan rintihan itu, keluhannya itu, ya Allah ya Hanan, ya Allah ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, 40.000 tahun. Kisah ini hanya saya ulang tapi dulu belum selesai. Maka kemudian qala fayati Jibril alaihi salam fayasjudu indal arsi. Maka fayati Jibril, maka kemudian Jibril datang ngarsanipun Gusti Allah, fayasjudu indal arsi, sujud di sampingnya arsnya Allah. Sujud dumateng Gusti Allah. Fayaqulu ya Rabbi, Jibril nyampaikan keluh kesah selama keliling teng dhuwure neraka 40.000 tahun. Asma'u, teng mriki asma'u, ya Allah saya ini mendengar. Mendengar siapa? Jibril ini mendengar finnari, di dalam neraka, sautu rojulin min ummatil muslimin. Saya mendengar rintihan kesakitannya 40.000 tahun itu, suara seseorang laki-laki dari kaum muslimin. Rintihan itu diucapkan memujimu ya Allah, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Allah, wa inni a'lamu innahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tahu ya Allah, itu pasti salah satu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka ya Rabbi ta'rifu shadaq, ya Allah engkau tahu kepripun cakete kula kali Muhammad. Napa? Kekancanane kula, akrabe kula kali Muhammad engkau tahu ya Allah. Maka kemudian malaikat Jibril meminta kepada Allah, wa ini ahabu an asna'a fi makani Muhammad. Saya ingin memberikan napa? Sesuatu yang membuat hati Muhammad itu senang. Apa kemudian yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Kemudian saya ingin memberikan syafaat pitulungan dumateng sinten? Laki-laki yang disiksa di neraka selama 40.000 tahun itu ya Allah. Minta kepada Allah supaya bisa menolong, karena dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rajulan min ummati finnari syafa'atani. Izinaken kula maringi pitulungan do Gusti Allah. Berikan kepadaku izin untuk memberi syafaat. Maka Allah kemudian menyampaikan, fayaqulu rabbul jalalah syafa'tuka. Ya wis menah ditulungi ewang melas. Syafa'tuka, saya izinkan kamu memberikan syafaat kepada orang yang disiksa 40.000 tahun itu. Wa wahabtuhu laka. Orang itu saya pasrahkan kepadamu, mau dibawa kemana silahkan. Wahai Jibril. Maka kemudian Jibril fadhahaba ila Malik khazinun nar. Malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik penjaga neraka. Maringi dawuh dumateng Malik, kullahu yakhrujuhu laka wa yudafi'u ilaika. Wahai Malik, saya ini sudah datang kepada Allah. Saya wis keliling teng neraka niki 40.000 tahun. Saya mendengar ada umatnya Nabi Muhammad yang disiksa selama 40.000 tahun itu, kemudian dia sabar dan mengucapkan kalimat-kalimat memuji Allah. Akhirnya saya izin kepada Allah untuk menolongnya. Tolong goletna ge wong kiye. Malaikat Malik muter-muter neraka 1000 tahun. Ora ketemu 1000 tahun. Iku mboten kepanggih. Coba kados ngeten. Niki sing sering bersih-bersih jaga masjid, niku gelasnya mboten enten, sing disalahaken sinten?
Ki gelas jane pada ngendi arep nggo medangan cu. Ora ngerti lho sing jaga sapa. Ya tak mire, sing salah kan tak mire. Ki gelas pada ngendi sih? Ya orang masa rika ora ngerti. Nah, dan malaikat Jibril pun mengatakan 1000 tahun ditunggu-tunggu, malaikat Malik mencari, kemudian keluar nggak dapat hasil. Malaikat Malik kemudian mengatakan, wahai Jibril, boten kepanggih. Jibril itu mengatakan, si kepriwe wong jenengan sing jaga. Masa madosi wong siji tok teng neraka boten kepanggih. Malaikat Jibril pun mengucapkan seperti itu. Coba kepripun secara nafsu kepriwe bisa ora ketemu wong jenengan sing ngerti isine neraka, datane yang nang jenengan, tempat-tempate ndekeki yang jenengan ngertos, masa ora ketemu? Nah ibune kata sunti ibu biasane bapake ndelak kudi napa ndelak gobet niku nggih. Biasane teng mriku kelangan. Ibune ya tau nyekel be ora wong jenengan sing ngesuk, jenengan sing duwe. Malaikat Jibril mboten ngrewangine malaikat Jibril, akhirnya sudah saya datang fayas judu inda arti tanian. Malaikat Jibril datang kepada Allah. Jadi apa? Ngerowangine niku datang malih kepada Allah, fayas judu indal arti tanian. Kemudian datang kepada Allah sujud pingkalihipun di samping arsy minta kepada Allah. Ya Allah, malaikat Malik niku pun mados 1000 tahun dereng kepanggih. Terus orang itu teng jenengan dedekek teng pundi ya Allah. Niku teng mriki dilajengaken karena dawa banget niki nggih kula. Didekek teng pundi? Ditaruh di mana ya Allah? Maka kemudian Allah innallaha ta'ala wahaba bulan sampai akhir, maka setelah mencari ya Jibril jawabane Malik pas mboten kepanggih niku dilajengaken inna jahannama zafrotan yakni ghalat fa ju'ilat al hadid kal hajar. Wahai Jibril, neraka ki lagi mulat-mulat, jadi aja nyalah nanyo. Mulat-mulat itu kaya mboten ketinggalan sedaya. Wa ju'ilat wa zarofat pokoke wis mboten genah niku neraka. Maka kemudian dijelaskan waju ilat hadid kal hajar, sing jenenge wesi teng neraka niku kaya watu kabeh. Wan nasu kal hadid, wahai Jibril menungsa niku teng neraka niku kaya wesi kabeh. Nek watu kaya wesi menungsa lenjeran kabeh menungsa mboten enten bentuke, disiksa dibakar kaya wesi kabeh. Dadi aja nyalah nanyo. Dadi kados wesi. Wan nasu kal hadid falam usadibu, maka tegole jeneng ora ketemu. Maka setelah sujud Allah memberikan apa namanya, ya Jibril, ya idhab ila Malik, kamu datang kepada Malik, sesungguhnya waqullahu, katakan kepada Malik, innahu fi wadin, wong kuwe teksok neng jurang sing paling jero neraka. Jurang pun gunung enten jurang. Jurang niku lembah napa nggih? Pokoke jurang paling jero teng neraka. Kemudian fi wadin kada, wa fi qa'rin kada, tempat di jurang, terus saya taruh di tempat yang sangat sempit. Wa fi zawiyatin kada, wis sempit teng paling pojok. Pun sempit paling pojok. Wa fi bi'rin kada, teng pojok niku enten sumur-sumur sing paling jero teng jurang niku. Tempatnya teng mriku. Sampaikan ke Malik, kon golek nang kono aja maring dinti. Maka Malik kemudian turun lagi 1000 tahun malih nembe kepanggih. Jadi pertama kali mencari 1000 tahun tidak ketemu, setelah turun itu 1000 tahun lagi baru ketemu. Berarti disiksa 40.000 tahun tambah 2000 tahun. Dipendet niku teng malaikat sinten? Malik. Fayakhudhu Malik orfan minhu. Torfan niku dikiwir. Napa nggih? Cengkeweng niku nggih dikiwir. Nah, setelah diambil torfan
sara kal fahmi wa yuharrikahu. Terus wa yuharrikahu kados ngeten niki. Napa niki? Dikipataken kudu kipasi. Dikipataken kados ngeten napa nggih? Kados niki lho ben pada rogol langese. Nggih dekirap. Bahasa Banjarnya dekirap. Laki-laki itu dipendet torfan niku kejengkemen dekirap. Kenapa? Karena dikirap. Karena laki-laki itu pisalasil, diikat kali rantai-rantai, kemudian dikerumuni akorib, kalajengking, wal hayat dan ular digigit. Niku ular sing padan nempel niku dikipataken. Ceneng dikipataken. Niku mawon tembe salasile, tembe napa? Rantaine copot. Barantaine copot, kemudian wayu harrikuhu tanian. Dikipataken ping kalih malih, ping kalih niku nembe kalajengkinge, ketunggenge kali ulane pada rogol sedaya, baru kemudian dibawa ke malaikat Jibril. Ketika diangkat fayatawajjah, laki-laki itu memandang malaikat Malik, ya Malik, kinyo ngarep tegawa ngendi maning. Atus niku. Apakah saya mau disiksa Malik au anjani? Apakah saya mau diselamatkan? Malik mengatakan, apa? Aku ora ngerti kae Jibril nunggu nang lawang neraka. Cuk melu bae wis pokoke takene Jibril. Wis ora usah kakean pitakonan, nyong ya ora ngerti intine kae malaikat Jibril yang tadi ruka menunggu kamu di pintu neraka. Maka kemudian malaikat Jibril merangkulnya, dibawa dari langit pertama sampai ke langit ketujuh. Malaikat dari langit pertama sampai aras itu mengatakan seluruh malaikat melebet langit pertama, malaikat itu tenang apa gue melas temen. Ini kayak gue wake orang petak. Bisa Banjaran ini. Maka kemudian malaikat Jibril ditanya dari awal sampai di arasnya Allah, ini orang disiksa 40.000 tahun, tapi kemudian saya ingin menyelamatkannya karena dia selalu mengucapkan selama 40.000 tahun itu ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka kemudian di arasnya Allah kemudian didudukkan, kemudian ditanya. Pertanyaan terakhir yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi bihaqqi ma ana qultu arba'ina alfa amin finnar ya Hanan ya Manan, ya Allah kula dosane akeh kelirune teng dunia iki. 40.000 tahun saya disiksa, saya selalu menyebut namamu yang inginnya saya itu nanti masuk surga ya Allah. Allah kemudian menyampaikan, lah, enten malih. Yes. Allah kemudian menyampaikan, ya, apa yang disampaikan? Niki badhe tertutup Bu insyaallah. Kan satu ayat dua cerita. Nggih. Apa yang kemudian Allah sampaikan? Ternyata Allah sampaikan, kenapa kamu di dunia sudah datang Al-Quran, ada penyampainya, kemudian ada Rasul yang diutus, kenapa boten purun datang sinau, nuntut ilmu, pengajian sudah dibuka, kajian-kajian ilmu sudah dibuka, Al-Qur'annya sudah diturunkan, para ulama, Rasul sudah diutus, kenapa kok kamu nggak mau belajar Al-Qur'an? Sebab mlebet neraka 40.000 tahun nopo? Boten purun mados ilmu, boten purun sinau ilmu. Tapi kan mlebu surga nggih. Boten nopo-nopo kan mlebet surga. Sing penting Bapak Ibu mangke nyebutaken ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram pun boten usah susah-susah ngaos, sing penting jamin mangke nek mlebet neraka 40.000 tahun tambah 2.000 tahun niku ngucapaken ya Hanan, ya Manan, mangke dijunjung mlebet surga. Kenapa dia masuk neraka? Karena selama hidupnya tidak mau belajar Al-Quran
tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah dan para ulama-ulama yang belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham niki? Gangsal kirang gangsal menit niku. Ora kudu tepat lah. Sing penting kan pun engsel napa angsal ilmu cukup. Paham? Kalau simpulaken. Simpulannya kepripun? Butuhe paham kok ngaji mboten mur mangkat-mangkat tok nggih. Kepripun? Intine nuntut ilmu lah ya. Sing rajin. Mau ibune bapake mboten saged ya perintahi wong mawon mangke angsal pahala. Lho iya, mandala alal khair falau mithlu ajri fa'ilihi, sinten sing perintah nidokaken kesaenan pahalane padha karo sing teka. Berarti pinten niku sing ngentenaken pengawasan niki sing rawuh pinten niki sing ngentenaken pengawasan sing woro-woro niku angsal niku. Oke pembawa carane semoni kae teka. Berarti angsal. Dan makane bapak ibu samperan sing tepi nyamper sing nyamper niki janjane arep mboten pangkat akhirnya pangkat sing nyamper angsal pahala niki nyamper mali wong loro nyamper bener ayo pada mangkat yo wong loro angsal niki tiang kali terus ngantos mriki disamperi nanti dapat pahala.